Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar bersama bahwa untuk dapat berdiri teguh di masa-masa sulit, kita harus mengarahkan perhatian kita kepada orang-orang beriman dan mengikuti teladan hidup mereka. Saat ini, saya akan mengemukakan ciri-ciri orang beriman sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui ciri-ciri orang beriman. Yang pertama, orang beriman menjalani hidup yang terbuka atau transparan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Dari ayat ini kita bisa melihat implikasinya, yaitu bahwa Paulus menjalani kehidupan yang terbuka, kehidupan yang transparan, sehingga orang lain dapat melihat kehidupannya. Ini bukan karena Rasul Paulus sempurna. Rasul Paulus adalah orang yang tidak sempurna, tetapi Rasul Paulus adalah orang yang mengejar kesempurnaan. Dan kita membutuhkan teladan yang seperti itu. Salah satu akibat dosa adalah hilangnya keterbukaan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka respon pertama mereka adalah bersembunyi dari Tuhan dan satu sama lainnya. Namun semakin kita mengenal Kristus, kita akan mulai hidup dalam terang dan berjalan dalam terang bersama orang lain. 1 Yohanes 1 ayat 7 menuliskan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Nah, apakah kita menjalankan kehidupan yang transparan? Mari kita melakukannya. Yang kedua, ciri orang beriman adalah mengajarkan firman Tuhan. Rasul Paulus menunjukkan bahwa Timotius mengetahui ajarannya. Salah satu tujuan Paulus adalah untuk mengajarkan seluruh maksud Allah. Kita bisa membacanya di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 27. Rasul Paulus tidak menghindari teks-teks yang sulit atau melembutkan nadanya atau mengubahnya agar tidak menyinggung gereja atau budaya pada waktu itu. Rasul Paulus mengkhotbahkan firman Tuhan, apakah itu populer atau tidak populer. Ajaran yang setia ini tidak hanya mengacu pada pengajaran umum, tetapi juga pengajaran pribadi. Model-model saleh ini menantang kita dengan firman Tuhan ketika kita berada dalam dosa. Firman Tuhan adalah penting bagi kita, dan Rasul Paulus menyemangati kita dengan firman Tuhan saat kita terpuruk. Rasul Paulus menguatkan kita dengan firman Tuhan saat kita melakukan yang benar. Dan kita harus mengikuti orang-orang yang seperti ini. Kita harus menjadi orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang mempelajari firman Tuhan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Yang ketiga, ciri orang-orang yang beriman adalah setia melakukan apa yang mereka ajarkan. Rasul Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia mengikuti cara hidupnya.
Ada banyak orang yang ortodoks dalam doktrin, tetapi tidak ortodoks dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mempraktekkan apa yang mereka ajarkan. Kemunafikan yang seperti ini hanya akan menyebabkan manusia menjauh dari Tuhan. Timotius sangat menyadari bagaimana Paulus menggunakan waktunya dengan baik, bagaimana Paulus melayani, bagaimana Paulus berdoa, bagaimana Paulus melakukan pengabdiannya. Semua itu terbuka di hadapan Timotius dan semuanya sesuai dengan ajaran Paulus. Kita harus mencontoh orang-orang seperti ini untuk dapat berdiri dengan teguh di saat-saat yang sulit. Apakah kita sungguh-sungguh mempraktekkan apa yang kita ajarkan? Mari kita melakukannya karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang keempat, ciri-ciri orang beriman adalah fokus untuk mengenal Tuhan dan menyenangkan Dia. Rasul Paulus berkata bahwa Timotius mengetahui pendiriannya. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-8, Rasul Paulus berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Itu adalah tujuan utama dari hidup Rasul Paulus. Bahkan pelayanannya didorong oleh tujuan yang teguh untuk mengenal Kristus dan menyenangkan Dia dengan menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 12-14, Rasul Paulus mengatakan, "Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang beriman tidak dimotivasi oleh uang atau penghargaan dari manusia, tetapi dimotivasi untuk mengenal dan menyenangkan Tuhan. Mari kita memiliki tujuan yang sama dalam hidup kita, yaitu untuk mengenal Kristus dan menyenangkan Dia. Yang kelima, ciri orang beriman adalah menghasilkan buah-buah roh dalam hidupnya. Rasul Paulus kemudian menyebutkan beberapa buah roh yang ada dalam hidupnya, yaitu iman, kesabaran, kasih, dan ketekunan. Ini adalah karakteristik ilahi yang lahir dari hubungan dengan Allah. Kita bisa melihat buah-buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Berbicara mengenai iman mungkin merujuk pada kesetiaan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus setia pada tugas-tugas yang telah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Ini juga bisa merujuk pada iman, kepercayaan yang tumbuh kepada Tuhan. Sementara itu kesabaran mungkin berfokus pada bagaimana Rasul Paulus menanggapi orang-orang yang sulit. Dia sabar dalam menghadapi mereka. Kasih mengacu pada kasih yang terus bertumbuh untuk Tuhan dan untuk orang lain. Sungguh menakjubkan untuk memikirkan bahwa tepat setelah pertobatan Rasul Paulus, kasih ini secara radikal ditujukan dalam kasihnya kepada Kristus dan orang-orang Kristen yang sebelumnya ia aniaya. Rasul Paulus juga mencintai orang-orang non-Yahudi yang biasanya dibenci oleh orang-orang Yahudi konservatif seperti dirinya. Rasul Paulus juga memuliakan para wanita yang biasanya tidak diajarkan oleh guru-guru Yahudi dan bahkan itu seringkali diabaikan. Timotius menyaksikan hal ini, menyaksikan kasih Rasul Paulus, dan kita harus melihat dengan jelas
ciri-ciri kasih ini di dalam diri kita dan orang-orang yang kita ikuti. Ketekunan berarti bertahan di bawah keadaan yang sulit. Pelayanan Rasul Paulus membuka pintu untuk dikritik, untuk diejek, untuk mengalami kesulitan, dipenjara, dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus dapat menanggung semuanya itu. Rasul Paulus adalah seorang dengan karakter yang layak diteladani. Kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang jelas-jelas dipenuhi dengan roh dan mendemonstrasikannya melalui kehidupan mereka. Apakah buah-buah roh terbukti dalam hidup kita? Mari kita menghasilkan buah-buah roh untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang keenam, ciri orang-orang beriman adalah mereka rela menerima penderitaan bagi Kristus. Dalam ayat yang ke-11, Rasul Paulus menambahkan berbagai penderitaan yang dialaminya, yang disadari oleh Timotius. Penganiayaan dan penderitaan yang menimpanya di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Dia menanggung penganiayaan, dan Tuhan telah membebaskannya dari semuanya itu. Rasul Paulus menyebutkan 3 penderitaan khusus di Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Di Antiokhia, Paulus diusir dari kota karena memberitakan Injil. Di Ikonium, Paulus hampir dieksekusi dengan dirajam. Di Listra, Rasul Paulus sebenarnya dilempari batu dan dibiarkan mati, tetapi Tuhan secara ajaib menyelamatkannya. Melalui semua ini, Tuhan telah membebaskan Rasul Paulus. Harus dicatat bahwa dalam kasus-kasus itu, bukanlah kehendak Tuhan untuk menjauhkannya dari penganiayaan, tetapi Tuhan telah melepaskan Rasul Paulus dari semuanya itu. Seperti dalam kisah Ayub, ada banyak cara setan ingin menyerang kita, tetapi Tuhan berkata, tidak. Dan Tuhan menetapkan batas-batas. Tuhan berkata bahwa setan hanya dapat melakukan sejauh yang diizinkan oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang bisa kita tanggung dan apa yang tidak bisa kita tanggung. Dia mengetahui juga pencobaan apa yang perlu kita alami untuk kita bertumbuh mengenal dan memuliakan Dia lebih baik lagi. Pencobaan adalah bagian dari proses pengudusan Tuhan dalam hidup kita, dan kita harus dengan rendah hati menerimanya. Mereka yang menjadi teladan yang saleh biasanya telah melalui berbagai pencobaan yang dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan mereka dan menolong mereka untuk lebih mengenal Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dengan rela menerima pencobaan tanpa marah kepada Tuhan atau kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Apa respon kita saat mengalami pencobaan? Apakah pencobaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan atau menjauh darinya? Mari, jika kita ingin berdiri teguh di masa-masa sulit, kita tidak hanya harus mengingat orang-orang beriman, tetapi kita harus mengikuti teladan hidup mereka. Kita harus melangkah dalam langkah-langkah iman, sama seperti yang telah mereka lakukan saat kita mengikuti Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus